Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, guru adalah satu-satunya orang yang rela kehilangan tidur demi anak orang lain. Veroni mengatakan hal sedemikian. Sebuah ungkapan yang sangat berkaitan dengan hari ini pemirsa, yaitu Hari Guru. Tentunya kita bersama mengucapkan selamat Hari Guru kepada seluruh tenaga pendidik yang ada di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya guru-guru yang ada di Provinsi Bengkulu. Untuk itu pemirsa, di hari yang spesial ini kita Brando TVRI Bengkulu kembali hadir menjumpai Anda dalam tema Mendidik Tanpa Batas. Tentunya bersama saya Pusu Siregar yang akan memandu kurang lebih selama 1 jam ke depan. Tentunya saya tidak sendiri di hari yang spesial ini. Saya akan memperkenalkan 2 narasumber yang sudah hadir di tengah kita pemirsa. Yang pertama saya harus baca, ini cukup panjang namanya pemirsa. Profesor Dr. Insinyur Yul Viperius MSI selaku pengamat pendidikan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Selamat sore Om. Saya takut salah tadi Bapak kalau nggak baca nih. Panggil Om Pak Ferry aja ke Bapak. Pak Ferry ya? Iya, biar lebih ini kita santai aja kita. Ini takutnya kan kalau di tema mendidik tanpa batas ini kan kita harus sebutkan secara jelas Pak. Iya. Gelar ini kan supaya kan karena kan mendapatkannya tidak mudah juga kan Pak ya. Nanti supaya diskusinya lebih mencair, kita panggil nama Ferry saja. Kan gitu kan. Banyak kalau full ya Pak. Gak apa-apa. Oke Pak Ferry, terima kasih Pak Ferry sudah hadir di Sama-sama, TVRI makasih. Bengkulu. Yang kedua ada guru berprestasi, ini tentunya kita undang dari ribuan guru mungkin yang ada di Provinsi Bengkulu, ini salah satu yang terbaik. Ibu Afriani Susanti, EPD. Assalamualaikum Ibu, apa kabarnya hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas. Selamat sore. Sehat ya Bu ya? Sehat, alhamdulillah sehat. Guru-guru ini harus memang sehat Ya, dulu. Iya, harus Kalau nggak sehat. Nggak bisa ngajar. Iya. Harus senang-senang, harus enjoy, pokoknya sehat. Gurunya harus enjoy dulu baru Iya, muridnya harus bisa enjoy dulu ya. Kalau gurunya enjoy, maka muridnya pasti enjoy. Oke, di tema mendidik tanpa batas saya ingin ke Ibu Afriani terlebih Iya, dahulu. benar. Ya kan di banyaknya profesi yang ada, kenapa Ibu memilih jadi guru? Seperti yang saya ungkapkan di awal tadi Bu, pernyataan dari Veroni. Dia mengatakan guru ini satu-satunya orang yang rela tidurnya kurang gara-gara anak orang lain Bu. Nah, kenapa pengorbanan sedemikian rupa Ibu rela menjadi seorang Iya. guru? Terima kasih Mas. Pada dasarnya konsep yang tadi benar. Guru itu rela berkorban untuk anak orang lain. Tetapi dibandingkan itu kita juga punya anak ya Prof ya. Jadi gimana konsep awalnya kenapa ingin menjadi guru? Itu asal mulanya saya adalah seorang guru bahasa Inggris. Saya seorang guru bahasa Inggris, saya suka bahasa Inggris. Jadi bagaimana konsep bahasa Inggris itu bisa menyenangkan dan bisa mengena kepada siswa. Bagaimana siswa bisa berbicara bahasa Inggris tanpa melihat, wah bahasa Inggris itu adalah sulit. Padahal ada 4 konsep yang harus kita lihat dalam bahasa Inggris, Prof. Ada speakingnya, ada listeningnya, ada writingnya, ada readingnya. Nah dari 4 konsep ini asal mulanya, wah saya pengen nih menjadi guru. Asal mulanya itu bukan dari dilihat dari orang lain dulu, tetapi dilihat dari konsep untuk mengajarkan dari anak kita sendiri. Dalam hal anak kita sendiri, bagaimana nih hal yang sekecil ini, hal yang sederhana itu bisa mengena pada dirinya dan bisa diingat pada dirinya, pada konsep yang kita berikan pada sederhana itu bisa ingat sepanjang masa. Itulah makanya saya ingin menjadi guru. Ternyata menjadi guru itu Prof sangat menyenangkan. Iya, sangat menyenangkan. Tapi saya penasaran seperti ini Bu, karena Ya. kan Indonesia ini kalau kita lihat secara keseluruhan populasinya, untuk belajar terhadap dirinya sendiri pun puluhan juta orang tidak tamat SD Bu. Ya. Itu belajar untuk dirinya Ya. sendiri. Ini yang pertama kan seorang guru harus belajar untuk terhadap benar. dirinya sendiri. Jika dia sudah memiliki kemampuan yang luar biasa, baru akan bisa diajarkan kepada orang lain. Ya. Kenapa bisa terpikir untuk membagikannya kepada orang lain? Ini poin yang ingin saya tanya. Satu positif yang thinking aja dulu, sederhana aja. Kita punya hal yang sederhana, yang sesimpel mungkin, maka kita akan tularkan kepada orang lain. Akan berbagi praktek baik. Simple aja, bagaimana cara membuat anak itu senang terhadap kita. Bagaimana konsep yang kita punya sederhana,
kita, itu bisa kita tularkan kepada anak didik kita maupun pada teman sejawat kita. Sehingga pembelajaran yang menyenangkan, yang tidak membosankan, yang berpikir pada student center itu sendiri, itu akan berpihak kepada siswa. Sehingga pembelajaran itu akan menyenangkan sendirinya dan bervariasi. Oke, yang perlu digarisbawahi adalah menyenangkannya itu. Ya, menyenangkan itu konsepnya. Kalau tidak menjadi seorang guru, kalau tidak passion juga, Ya, sulit juga ya Bu ya. kalau kita tidak menyenangkan, kita pertama juga dari hatinya dulu, dari mindset kita sendiri dulu tidak menyenangkan, maka itu akan tidak bisa membuat seseorang itu lebih menjadi senang. Kalau kita awalnya jadi senang, happy terus, maka lingkungan kita sekitar itu akan menjadi happy terhadap kita. Sama juga dengan konsep bahasa Inggris, disebutkan namanya happy English, Prof. Biar anak-anaknya lebih senang gitu. Terlebih dahulu ya Bu, Iya, baru bisa senang. menerima pembelajaran yang ada. Betul. Oke, Prof Peri. Ya. Kalau Prof memandang sosok seorang guru ini di hari yang spesial ini seperti apa, Prof? Iya. Pertama izinkan saya dulu mengucapkan selamat Hari Guru. Terima kasih, Prof. Tanpa guru saya nggak bisa begini. Iya, terima Saya kasih. bisa Prof. jadi karir fungsional tertinggi ini kan kena guru. Ya, terima kasih, Prof. Dan saya bergelut jadi guru ini ya lebih kurang kan 34 tahun ya, hampir 38 tahun. Karena guru itu investasi loh. Investasi PMDA. Penanaman modal dunia akhirat. Benar, menarik. Ya kan? Benar Nah, sekali, adalah Prof. sesuatu yang mendapat menolong kita nanti di akhirat adalah ilmu yang bermanfaat. Iya, benar. Nah, jadi ketika kita ingin menanamkan investasi dunia akhirat, kita harus enjoy. Iya, Kan nggak bisa kita tidak enjoy. Nah, permasalahannya sekarang, kenapa ya orang tuh bisa jadi kan kena guru. Tapi kenapa ya kadang-kadang guru ini agak didiskriminasikan gitu ya. Saya lihat kenapa ada guru kontrak lah, ada guru honorer lah. Kenapa? Kan nggak harus begitu ya. Seharusnya kan guru itu, saya ingat ketika di Jepang, ketika Nagasaki dan Hiroshima itu dibom habis oleh Amerika dan sekutunya sekitar tahun 45-46. Iya. Kita merdeka tahun 45. Artinya zero star kita sama ini. Tapi kita lihat sekarang realita kenapa Jepang lebih maju dari kita. Karena begitu negara itu hancur, yang ditanya oleh rajanya adalah berapa lagi guru kita yang hidup. Bukan berapa uang, bukan Berapa uang bukan. Artinya memang investasi SDM itu sangat menentukan maju mundurnya satu negara. Ya. Pola pikirnya ya, Prof. Pola pikir itu harus mindset itu. Nah, kenapa di kita katanya kita mau generasi emas 2045. Sekarang pertanyaan kita, saya juga bisa, seperti apa sih roadmap pendidikan kita sebenarnya? K13, kurikulum merdeka, sekarang balik lagi ke yang lama kan gitu ya Bu ya. Yang direpotin bukan hanya siswa aja, gurunya juga direpotin sekarang gini. Kan ini kan agak miris kita ya dengan konsep-konsep pendidikan di kita. Tapi kita tidak sadar bahwa guru itu kan orang tua kita di sekolah. Ya. Nah kadang-kadang saya agak mirisnya gitu. Anaknya diajarkan kena tegur sama guru di sekolah, orang tuanya malah nyerang ke sekolah. banyak itu sekarang gini, Bro. Dan konsep guru marah itu bukan dalam konsep marah sebenarnya, tapi konsep dalam rangka pembelajaran. Hanya orang tua gitu ya, Bro. Nah, iya orang tua. Jadi ketika saya punya anak, ketika saya sudah serahkan ke sekolah, itu tanggung jawab sekolah loh, selama jam sekolah. Dari jam pagi Iya kan? sampai Dari jam siang. pagi itu tanggung jawab orang tua. Kenapa sih sekarang terjadi? Nah makanya di kita, di kerangka kurikulum nasional Indonesia, ada 3. Ada knowledge, ada skill, ada attitude. Knowledge. Ya, knowledge, Skill, attitude. attitude. Oke. Tahan dulu, Prof. Oke. Kita bahas nanti di segmen berikutnya. Kita harus jeda terlebih dahulu. 3 hal tadi yang penting kita harus garis bawah dari Prof Peri tadi. Kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap di Brendo TVRI Bengkulu.